Ya, pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan di Hibis Fantasi Puncak, yang mana saat ini proses untuk pembongkaran akan segera dilakukan. Beberapa saat lagi terlihat beberapa petugas ini sudah mulai berdatangan, lalu juga beberapa alat berat yang berada di bawah ini sudah mulai dinyalakan untuk nantinya akan membongkar satu persatu bangunan yang berada di Hibis Fantasi Puncak. Tadi kami juga sempat berbincang ini bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat yang menyebutkan bahwa betonisasi yang berada di kawasan hutan resapan air atau daerah resapan air ini juga berdampak nantinya terhadap runoff atau runoff yang nantinya akan terbawa oleh air ke bawah seperti itu. Dan titik tempat saya mengabarkan ini, pemantauan saya hingga ke bawah, memang betonisasi ini sudah sangat banyak dilakukan. Tepatnya dari mulai jalan masuk hingga ke bawah ini rata-rata terbuat dari beton, lalu juga di beberapa titik terpantau ini menggunakan paving block, sehingga nantinya erosi yang bisa disebabkan oleh air yang nantinya akan turun menuju ke sungai yang berada tepat di belakang Hibis Fantasi Puncak ini, nantinya tingkat erosinya akan sangat tinggi. Air yang membawa tanah yang tergerus ini tentunya akan sangat tinggi, sehingga terjadi banjir bandang yang memang beberapa hari kemarin sudah terjadi, dan juga banjir di beberapa daerah di Jawa Barat lainnya sudah terjadi. Hingga sejauh ini sepemantauan kami ini cukup banyak bagian dari bangunan di Hibis Fantasi Puncak yang sudah dihancurkan, yang mana juga untuk reruntuhannya ini sudah disimpan ke dalam beberapa titik untuk nantinya dibawa atau dibersihkan dan dipindahkan ke tempat lain. Lalu untuk bangunannya satu persatu nanti akan dihancurkan dan juga fungsinya akan dikembalikan ke sebagaimana mestinya. Untuk informasi pemirsa, memang untuk izinnya sendiri ini Hibis Fantasi hanya untuk 4.000 meter persegi, namun untuk pembangunannya sendiri ini jauh lebih besar, adanya pengembangan hingga 15.000 meter persegi, sehingga ini menjadi salah satu tempat wisata terluas yang berada di puncak Cisarua Bogor seperti itu. Nah, untuk bangunan sendiri di samping saya sudah ada sebuah bangunan yang sudah mulai dihancurkan. Memang untuk aktivitas sendiri sudah mulai ditutup. Ini baik untuk warga yang ingin melihat, ini sudah ditutup dan clear area seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut saya akan kembali mengajak Anda untuk berbincang bersama Pak Wahyudin, ini selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, yang memang sedari tadi sudah ada bersama saya di sini. Pak Wahyudin, sebetulnya sejauh mana ini dampak dari aktivitas pariwisata terhadap lingkungan yang berada di puncak seperti itu? Ya, bicara dampak tentu tidak hanya akan mempengaruhi terhadap masyarakat sekitar yang berdekatan dengan kegiatan Hibis Fantasi ini. Tapi seperti yang diketahui bersama, banjir yang mengepung DKI dari mulai Bekasi sampai DKI itu adalah salah satu pemicunya, itu adalah aktivitas-aktivitas yang seperti ini. Dan tentu aktivitas Hibis Fantasi itu bukan satu-satunya yang berada di kawasan puncak. Banyak sekali aktivitas-aktivitas kegiatan pengusaha, baik itu perusahaan daerah maupun juga swasta, yang melakukan aktivitas yang sama atau yang serupa gitu di kawasan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat di bawahnya. Nah, kami sayangkan hal itu dibiarkan gitu ya, apalagi tadi kalau Mas Johan menyampaikan izinnya 4.000 meter gitu sampai 15, ini kira-kira baru diketahui saat ini gitu ya, dan ketika fenomena banjir terjadi begitu dahsyat gitu ya minggu lalu. Dan itu adalah salah satu bukti di mana proses dan tusi atau tupoksi pemerintah selama ini ketika kejadian atau kegiatan-kegiatan yang mengalihfungsikan di kawasan yang bukan peruntukannya itu dibiarkan, malah cenderung dilegalisasikan dengan berupa dikeluarkannya izin-izin di kawasan yang bukan peruntukannya gitu ya. Ini adalah satu pelanggaran yang sangat parah ya bagi kami gitu ya, di kawasan yang bukan peruntukannya tapi dirasa itu legal gitu ya, karena dikeluarkan izin
yang sifatnya legal gitu ya, yang dikantongi oleh perusahaan maupun juga perusahaan daerah maupun atau perusahaan pemerintah maupun juga perusahaan swasta. Oke, gitu. baik. Ini kan terkait dari izin sendiri. Seperti itu kan pasti sebelum membangun sebuah kawasan wisata, pihak pengembang ini mengajukan konsep terhadap pemerintah. Nah, lalu di ACC oleh pemerintah seperti itu diberikan izinnya. Nah, ini apa yang menjadi kelemahan menurut Walhi sendiri sehingga akhirnya muncul izin, tetapi ternyata konsep yang dibangun ini mengalih fungsikan lahan? Ya, sejauh pengamatan kami, yang namanya pihak yang mau berusaha pasti konsepnya baik-baik ya gitu. Tapi yang tidak baiknya implementasinya. Banyak sekali kalau merujuk kepada mekanisme, diwajibkanlah pihak pengembang atau pihak pemohon yang ingin mendapatkan perizinan itu harus atau wajib membuat kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KAMDAL sebelum mereka atau sebelum KAMDAL ini menjadi dokumen AMDAL yang juga harus disertai dengan UPL UKL-nya gitu ya, dan itu diuji. Ya, ada namanya Komisi Penilaian AMDAL yang dimana semua pihak diajak, dilibatkan untuk menguji KAMDAL tersebut gitu. Dan yang selama kami ketahui, celakanya selama ini pihak konsultan atau pihak pemakarsa menggunakan konsultan yang dimana dokumennya itu banyak sekali copy paste gitu ya. AMDAL yang bukan mereka buat gitu ya, mereka copy paste sehingga implementasi dari dokumen tersebut yang wajib itu sebagai dokumen rujukan untuk berusaha atau berkegiatan tidak dijalankan dengan baik. Dan juga diperkuat dengan lemahnya pengawasan atau kontrol dari pemerintah yang tidak dijalankan gitu. Ini juga salah satu hal yang sangat aneh, heran kami gitu ya. Dan itu terjadi tidak hanya di sini, di mana-mana gitu ya. Mungkin di seluruh Indonesia. Oke, baik. Dari gitu. Walhi sendiri sebetulnya sudah pernahkah Pak melakukan kajian seperti itu mengenai kawasan ekowisata ini dan dampaknya terhadap banjir, terhadap lingkungan seperti itu? Mungkin bukan hanya di Bogor atau di daerah lain sebetulnya sudah sempat dilakukan? Ya tentu, karena yang sejauh kami ketahui dan hasil dari pengamatan dan analisis kami, hampir di semua wilayah yang memiliki nilai konservatif, yang memiliki nilai fungsi resapan air atau tangkapan air, itu faktanya memberikan kontribusi terhadap bencana, terhadap kerusakan lingkungan. Karena apa? Karena satu kawasan ketika berubah bentang alamnya menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan itu sendiri. Bicara kerusakan, bicara dampak, tentu bukan hanya masyarakat saja. Karena kalau mengacu kepada Undang-Undang 32 2009, masyarakat itu wajib memiliki hak yang sama, lingkungan pun juga wajib memiliki yang sama. Nah, yang menjadi salah satu prasyarat bahwa pemohon mendapatkan izin itu adalah salah satunya rujukannya RT RW. Jadi sangat sederhana sekali. Ketika rencana tata ruang wilayah itu sudah menentukan bahwa kawasan tersebut sebagai zona lindung, zona resapan air, maka tidak boleh ada aktivitas atau kegiatan yang mengalihfungsikan sebagai zona resapan itu sendiri. Gitu. Ada tidak sih rujukan atau masukan dari Walhi terhadap pemerintah untuk membuat aturan yang nantinya yang lebih ketat terkait pembangunan ekowisata seperti ini di wilayah-wilayah lain di Jawa Barat? Mas Johan, sebetulnya kalau bicara soal kebijakan sudah sangat baik. Yang tidak baik itu adalah implementasinya. Dan yang kedua itu adalah penegakan. Dan yang ketiga itu adalah pengawasan atau kontrol serta monitoring yang harus dijalankan oleh pemerintah yang serius gitu ya. Dan seringkali kami temukan itu ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan tupoksinya gitu. Dan banyak sekali hari ini saya berharap KDM itu tidak melihat bencana dan hari ini bereaksi untuk melakukan penegakan gitu ya. Tapi banyak hal di seluruh pelosok Jawa Barat yang melakukan hal yang sama, yang melakukan pelanggaran itu tidak pernah ditindak selama ini. Harapannya tambang yang berada di kawasan konservasi, di kawasan zona resapan air, terus juga jenis-jenis kegiatan properti, hotel, villa, resort dan lain sebagainya gitu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk pengembangan wisata yang tidak mengartikan sebagai pengetahuan gitu ya, wisata yang baik gitu, yang ramah lingkungan dan lain sebagainya, itu dapat ditindak secara tegas. Kalau terbukti sesuai dengan kajian yang saintifik gitu ya, pelanggarannya terbukti, maka
tindakan penegakan hukum wajib sifatnya dijalankan tanpa tebang bulu kalau merujuk pada Undang-Undang 32. Malah cenderung kalau ada Baik. unsur atau indikasi pengabaian, kesengajaan, maka tindak pidananya pun juga harus dijalankan oleh pemerintah. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Wahyudin. Ya, itu dia memang informasi yang kami dapatkan tadi dari perbincangan bersama Pak Wahyudin. Ini selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat yang memang menyebutkan bahwa secara peraturan memang ini dari pemerintah sudah sangat baik, namun implementasi dari peraturan tersebut yang harus diperbaiki. Lalu juga ada pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait pembangunan dari kawasan ekowisata ini, baik di kawasan Puncak maupun in general ini berada di kawasan Jawa Barat atau di dataran tinggi lainnya. Yang harus diperhatikan adalah untuk tidak mengalih fungsikan lahan menjadi sesuatu yang bukan fungsinya, sehingga nantinya akan berdampak bencana pada daerah yang berada di sekitarnya. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Philip Malah.